Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada ayat yang ke-25 dari surat An-Nisa, yang pada prinsipnya ayat itu masih berbicara tentang pasangan lain jenis, yaitu di dalam bentuk pernikahan. Bahwa ayat itu menjelaskan kalau kamu tidak sanggup, tidak ada punya kemampuan untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka nikahilah perempuan-perempuan budak yang di dalam genggaman tanganmu. Nah, kemudian itu sekaligus merupakan ujian daripada Allah. Karena mungkin saja yang tidak disanggupi itulah yang diinginkan. Yang disuruh itu mungkin itu tidak atau kurang diinginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi imanikum. Allah tahu tentang iman kamu. Setengah kamu adalah daripada yang setengah. Nah, kelanjutannya maka nikahilah mereka itu dan berikan kepada mereka maharnya secara ma'ruf, yaitu terhadap perempuan-perempuan baik-baik, bukan perempuan-perempuan berzina, dan tidak pula perempuan-perempuan yang memakai laki-laki simpanan. Kalau mereka sudah menjaga diri namun masih terlanjur kepada yang keji, nah maka hukumannya adalah separuh daripada perempuan-perempuan yang merdeka. Nah, itulah bagi orang yang takut akan kehidupan daripada kamu, dan bahwa kamu bersabar itu adalah lebih baik untuk kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu berarti terjemahan dari ayat itu. Banyak sekali kesimpulan-kesimpulan, definisi-definisi yang harus kita ambil dari ayat itu. Yang pertama sekali adalah perbuatan manusia kalau melanggar apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan bekas, akan menimbulkan sesuatu di dalam jiwanya. Nah, dan jikalau perbuatan itu pelanggaran, maka bekas yang terjadi di dalam jiwa itu adalah bekas-bekas yang negatif, bekas-bekas buruk. Nah, maka di saat itulah tertutupnya pandangan hakiki yang ada di dalam diri manusia. Nah, tetapi kalau manusia itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan menimbulkan bekas. Nah, bekasnya itu adalah bekas-bekas yang positif. Dan di saat itulah akan bertambah tajamnya pandangan yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi manusia itu sebetulnya sudah diberi kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk memandang, itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat tentu semata-mata dengan mata atau dengan pikiran, itu melihat istilahnya. Kalau memandang istilah hakikat itu adalah dengan hati nurani. Penglihatan adalah sangat-sangat terbatas. Penglihatan mata lebih-lebih. Tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat yang paling dekat. Itu adalah kelemahan daripada penglihatan mata. Penglihatan akal sudah
itu seluruhnya adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak boleh dicedari, tidak boleh dirusak dan lain-lain sebagainya. Nah, di balik itu ada yang disebut dengan tandang. Itulah hati nurani. Nah, maka pandang hati nurani itu jauh lebih tajam, jauh lebih berkemampuan daripada penglihatan mata atau penglihatan akal. Sehingga istilah-istilah hakikat yang hati itu bisa menembus naik ke alam nila kandi, artinya berdampingan dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilihat oleh mata, hati memandang selain daripada yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh akal, hati bisa melihat sesuatu yang jauh lebihnya daripada apa yang dilihat oleh mata itu sendiri. Contoh, kalau mata melihat sesuatu benda, hati bisa melihat yang pencipta benda. Kalau hati bisa melihat pencipta benda, maka semakin tajam penglihatan hati itu, dia akan bisa melihat. Akhir-akhirnya akan terpandang olehnya suatu pandangan yang tak terbatas. Itulah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diganggunya oleh pendurhakaan tadi. Andai kata manusia itu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah, ataupun kalau mereka lakukan tetapi bukan karena ikhlas, bukan dalam bentuk ikhlas, maka tandang itulah yang akan terganggu. Maka di saat itu hati tidak akan mampu melihat apa yang seharusnya dia lihat. Hati tidak akan mampu memandang apa yang bermanfaat untuk dirinya. Itu makanya banyak sekali orang-orang yang telah terbuka mata hatinya, dia segan melihat sesuatu yang tidak benar, dia berkeinginan untuk memandang sesuatu yang baik-baik. Ahli-ahli sufi yang sampai kepada peringkat itu, yang selalu menakwa di dalam kehidupannya. Tidak namanya memandang, begitu memandang manusia cantik-cantik, manusia indah-indah, mereka tidak mampu untuk memandang itu. Bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan itu, tapi memang batinnya itu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata atau oleh akalnya sendiri. Bahkan kadang-kadang sewaktu ditanyakan kepada mereka, mengapa Anda tidak mau melihat orang-orang cantik, orang-orang gagah di hadapan Anda? Lalunya mengatakan, aku melihat tidak lebih daripada kepala himar yang sedang berkentayangan. Begitu pemandangan mereka itu. Sehingga banyak sekali itu di dalam peristiwa-peristiwa sahabat yang memandang dengan hati, maka dia memandang apa yang tidak dilihat oleh mata. Banyak sekali terjadi. Pada suatu waktu dulu Umar bin Khattab datang serombongan kawanan tamu ke rumahnya. Sampai di pintu masuk ke pekarangannya, Umar bin Khattab waktu itu mengatakan, yang satu orang itu jangan masuk. Nah, sementara di orang lain tak nampak, hanya nampak. Nah, lalu ditanyakan kepada Umar, mengapa orang itu tidak diperbolehkan masuk ke pekarangan engkau ya Rasul? Ya Umar. Umar yang menjawab pada waktu itu, aku melihat bekas zina daripada dirinya itu sendiri. Tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari punlah seperti itu. Beda itu. Andai kata mata hati itu masih bening, ya masih bisa dipertahankan kemampuannya untuk memandang, itu akan berbeda sangat di waktu kita bertemu dengan seseorang dibandingkan dengan bertemu dengan seseorang lain. Nah, sebab tiap-tiap orang itu akan membawa aromanya masing-masing, membawa auranya masing-masing. Orang baik auranya akan baik, orang yang tidak baik auranya akan tidak baik. Perhatikanlah kalau tidak seperti itu. Kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang, senang kita, damai perasaan kita. Itu adalah menandakan bahwa seseorang itu mampu memandang aura yang ada pada orang lain atau sesuatu yang tersembunyi pada orang lain. Pernah sampaikan dalam suatu pengajian dulu kalau tidak salah,
satu kedai mungkin senang perasaan kita. Di tempat kedai yang lain perasaan kita gelisah. Dan ada pula kedai tadi yang seolah-olah kita ingin menjauhinya. Itu adalah merupakan pandangan daripada nurani manusia. Nah, maka semakin bening hati nuraninya, semakin dia mampu melihat keaslian segala-galanya. Itu makanya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, beri aku kemampuan untuk dapatnya memandang yang benar itu memang benar, beri aku rezeki untuk mengikutinya. Beri aku kemampuan ya Allah untuk melihat yang batil itu memang batil, dan beri aku rezeki untuk dapat menjauhinya. Nah, itu doa harus tiap pagi, doa yang semacam itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kembali kita kepada persoalan tadi. Al-Quran penuh dengan sistem. Al-Quran penuh dengan cara, perintah, larangan. Apabila terjadi pelanggaran bagi seseorang, maka pelanggaran itu akan membekas kepada hatinya. Kalau pelanggaran itu merupakan dosa, maka pandang hatinya itu akan dikaburkan atau akan ditutup sama sekali oleh dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Itu makanya di dalam kehidupan banyak sekali kalau kita memandang dengan hati nurani tadi, yang seharusnya mereka merasa butuh terhadap sesuatu itu, mereka tidak rasa butuh. Ya, contoh seperti pengajian kelah misalnya, ini kebutuhan itu, kebutuhan dunia dan akhirat pengajian. Tapi berapa banyaknya orang yang merasa tidak butuh karena dia tidak mampu melihat baiknya, untungnya tidak mampu melihat. Mengapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh berbagai macam maksiat. Hatinya itu sudah dikaburi oleh berbagai macam kesalahan, pendurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah kita dituntut untuk tidak henti-hentinya bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang bisa bertahan daripada salah itu, tetapi ada orang yang salahnya yang tidak tahu, akhirnya menumpuk kesalahan itu. Itulah yang membuat hatinya menjadi buta. Tapi ada orang yang tahu dengan kesalahannya, ya, lalu dia minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan Allah akan menerimanya. Tidak jadilah hatinya menjadi buta. Paling-paling berat. Dan kemudian ada manusia itu di sampingnya terlanjur berbuat salah, tapi imbali dengan perbuatan baik yang lebih baik, di samping itu minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hatinya akan tetap bening, akan tetap melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi para imam-imam dahulu selalu memesankan itu, hati-hati terhadap orang yang punya nur hatinya, yang terang hatinya, karena pandangannya bisa menembus segala-galanya sampai ke alam nilakandi. Kadang-kadang apa rahasia yang terkandung dalam diri seseorang yang bisa melihat, bisa menakar. Orang itu sedang kini bermasalah, orang itu kini sedang menghadapi sesuatu persoalan, orang itu kini sedang macam-macam yang tampak dia. Kadang-kadang yang tampak di dalam hatinya itu benar adanya. Nah, jadi maka oleh sebab itu pertahankan jangan sampai nur yang telah diberi oleh Allah di dalam hati itu dikaburi, dirusak, ditutupi dengan berbagai macam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menjelaskan di ujung ayat wallahu ghafurur rahim. Kalau andai kata memang sudah terjadi yang semacam itu, ibarat orang tidur kamu baru bangun, ibarat orang mati kamu baru hidup, maka pada saat itu cepat-cepatlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat dan minta ampun itu dua hal yang patut kita bedakan. Sebab pada umumnya orang kalau sudah membaca astagfirullah, dia mengatakan itu sudah bertobat.
yang dikatakan taubat dan minta ampun. Nah, tapi kadang-kadang karena hakikat itu tidak terpandang di dalam kehidupan beragama, akhir-akhirnya manusia itu hanya mengklaim berdasarkan hal-hal yang nyata. Kalau la astagfirullah itulah taubat. Bukan, astagfirullah itu adalah minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang taubat itu kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang yang semacam itu setiap hal yang menyangkut dengan agama, kadang-kadang mereka itu hanya menafsirkan, memahami hanya sekedar apa adanya. Nah, contoh, dalam Quran itu diterangkan wasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka itu terdapat tanda-tanda daripada bekas sujud. Lalu karena hatinya tidak mampu melihat rahasia yang terkandung di dalam wajah atau bekas, maka mereka tadi hanya bermain secara lahir. Nyopahamilah yang dikatakan tanda itu, bekas itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata. Kebanyakan kita lihat itu konyang atau diagi atau pakai bekas-bekas itu pakai hitam-hitam di konyang tadi. Yang dimaksud oleh ayat bukan itu. Ya, bukan itu yang dikatakan asaris sujud tadi. Ya, walaupun terjadi bekom misalnya karena sering sujud terjadi hitam di dahi tadi itu tidak banget. Tapi kadang-kadangnya karena dia mengharapkan bekas itu dibuat yang hitam tadi, digosok-gosok dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kesalahan besar karena tidak mampu melihat hakikat daripada asaris sujud. Nah, berapa kata yang ada dalam itu? Satu wajah, yang kedua asaris, yang ketiga sujud. Nah, wajah itu apa artinya? Beda itu dengan muka. Kalau orang bertanya ke kita, mana wajah engkau? Lalu kita tunjukkan konyang misalnya. Bukan, itu namanya jidat. Nah, lalu kita pegang pipi kita, bukan itu yang wajah, itu namanya pipi. Kalau kita pegang hidung kita, ini yang wajah, bukan itu hidung kamu. Yang wajah itu mana? Jadi wajah itu adalah sesuatu hakikat. Ya. Kehidupan kita secara global, hati kita, apa yang ada di muka itu, itulah yang dikatakan wajah. Nah, jadi kemudian sujud, yang sujud itu apa? Pada lahirnya adalah mengebawahkan kepala, meletakkan kepala pada tempat yang rendah sekali, meninggikan dan mengagungkan Allah pada tempat yang paling tinggi sekali. Itu makanya kita baca di situ disyariatkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, aku hina, yang maha tinggi, aku rendah, aku hina sehina-hinanya. Dengan kata lain, membuang berbagai macam rasa di dalam pemikiran kita yang tidak benar, yang tidak baik, kita buang, kita letakkan kepala tadi pada tempat yang serendah-rendahnya, disambil kita mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacanya Subhana Rabbiyal A'la atau tambah dengan wa bihamdi. Jadi berapa kali kita sujud itu di dalam sehari semalam? Sering-sering sujud. Nah, yang fardu ditambah dengan yang sunat-sunat. Mungkin saja ada bekasnya di konyang kita. Silakan kalau itu terjadi. Tetapi yang bekas dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata tanda di jidat, tetapi adalah sesuatu yang timbul di dalam hati. Hilang kesombongan, datang ketawadukan. Hilang keangkuhan, datang kekhusyukan. Dan kebaikan-kebaikan timbul di dalam hati. Itulah yang dikatakan bekas daripada sujud itu sendiri. Jadi akibatnya karena tertutupnya mata hati tadi, manusia tadi hanya melihat secara lahir saja, baik yang menyangkut dengan dunia atau yang menyangkut dengan agama sekalipun. Maka orang-orang hakikat tidak mau seperti itu, yang menyelidik sampai ke dalam, yang memandang sampai kepada hakikat, sampai kepada substansi yang ada dalam suatu persoalan. Mereka berusaha untuk melihat itu. Apabila hatinya tertutup, maka dia tidak akan mampu melihat itu. Kalau hatinya masih jernih, maka dia akan mampu melihat yang semacam itu. Nah, dalam pengajian juga sering kita
titik hujan yang dilihat oleh mata, air yang dipandai oleh pikirannya, tetapi yang terlihat dalam batinnya, begitu kuasanya Allah, begitu agungnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melihat itu tidak bisa dengan mata, untuk melihat itu tidak bisa dengan pemikiran. Melihat itu adalah dengan kebeningan hati nurani yang ada di dalam qalbu masing-masing manusia. Nah, untuk itulah hati itu sesering mungkin itu dibersihkan, disucikan. Karena kesalahan itu kadang-kadangnya setiap kesalahan itu tidak harus diketahui, disadari. Banyak kesalahan-kesalahan itu yang kita tidak tahu, tetapi kesalahan itu. Ya. Bangun tidur mata kita terbuka, itulah mulai itu mengintai, atau setidaknya kesalahan itu yang datang kepada mata. Bukan mata yang mencari kesalahan. Apalagi keduanya, kesalahan datang kepada mata, mata pun mencari kesalahan itu. Terjadilah sesuatu kesalahan. Telinga pun demikian, pikiran pun seperti itu. Maka Nabi mengatakan, kalau terbuka pintu rumahmu, artinya bangun kamu daripada tidurmu, maka terbukalah 70 pintu dosa untuk dirimu sendiri. Untuk itulah kita sering membersihkan bekas-bekas kesalahan itu tadi yang menumpuk di dalam hati, itu dibersihkan, dikeluarkan. Dengan apa dikeluarkan itu? Dengan riyadhah. Itulah gunanya riyadhah, latihan-latihan. Ya, sebaiknya latihan-latihan itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya, itu heningkan diri, kita pandang hati sanubari, kita lihat di dalam keheningan itu apa yang terjadi di hara dalam batin. Dan kemudian kita bawa ke dalam hati kembali, apa yang sedang diinginkan, apa yang sedang dicintai, apa yang sedang diharapkan oleh hati. Kepada siapa hati tadi bersandar, kepada siapa hati tadi berharap, itu adalah riyadhah. Nah, dan di samping itu kita harus isi dengan pesan-pesan dari lahir yang kita sebut dengan zikir, seperti bacaan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk membersihkan hati nurani. Allah hakikat kadang-kadang menyebut itu meruntuhkan al-ibili. Kita tidak mampu untuk mengatakan meruntuhkan al-ibili, tetapi mengeluarkan rasa-rasa yang tidak baik, zan-zan yang tidak baik, sangka-sangkaan yang tidak benar, keraguan-keraguan terhadap kebenaran, itu harus terkikis habis dengan memasukkan pesan-pesan dari Nabi seperti tadi bacaan ayat-ayat suci, dan kemudian zikir la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati, dan kemudian hilang bacaan lidah, hilang sebutan hati, yang timbul di dalam mata yaitunya hanya rasa bertuhan semata-mata. La haula wala quwata illa billah, enggak ada daya dan upaya kecuali hanya di tangan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah yang diharapkan. Jadi ketiga-tiganya itu harus sepilin. Baru-baru itu kita sebut nur. Masing-masing ada nurnya. Kalau mata nurnya tadi adalah yang lahir. Kalau yang akal nurnya adalah Al-Quran. Nah, jangan sampai nur itu tidak dihidupkan ibarat lampu. Quran itu harus dihidupkan, dengan kata lain dipelajari, diterangkan, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran tadi. Baik secara terperinci atau secara global seperti yang kita sampaikan saat ini. Itu global ayat. Allah mempunyai aturan, kalau dilanggar aturan itu akan membuatkan bekas ke dalam hati nurani. Kan global yang kita bicarakan. Itu tidak bicara tentang nikah, tidak bicara tentang perempuan muhsanah, kita tidak bicara tentang azab, kita tidak bicara tentang fasyiyah, anak minkum, sabar. Itu kan ada dalam ayat itu. Itu tidak spesialkan situ, secara global kita bicarakan. Nah, itulah nantinya yang akan membuat pikiran menjadi diterangi oleh keterangan-keterangan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hidupkan zikir, maka akhirnya hati akan menjadi bening sekali, segala sesuatu yang tidak baik akan terkikis dari hati, maka saat itulah kita akan berkemampuan untuk melihat sampai melihat kepada keagungan Allah, dan di saat itulah kita akan melihat bahwa alam semesta itu tidak lebih daripada hanya sekedar alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya?
terimalah dengan hati nurani. Dengarlah pesan-pesan ilahi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya dengan telinga, masukkan ke dalam hati. Maka pada saat itu 90% manusia itu harapannya, pandangannya akan semakin tajam, akan semakin jernih, sehingga dia melihat segala sesuatu berdasarkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau apapun yang mulia, nampak adanya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang tidak diinginkannya lihat seperti mulai tadi, itu agung Allah yang tampak, kuasa Allah yang tampak. Ingat, di saat itu alam akan ditundukkan kepada kamu. Tapi kalau kamu hanya melihat alam semata-mata, maka alam akan kubengiskan kepada kamu. Jadi itu tergantung kepada itu sendiri. Nah, jadi balik kepada persoalan, maksiat akan mengaburkan hati, bahkan akan membutakan hati. Apabila hati sudah buta, tidak akan mampu melihat apa yang sebenarnya. Kebaikan tidak bisa dilihat dengan mata, kebenaran tidak dilihat dengan mata. Kalau hanya dilihat dengan mata, belum tentu kebaikan tadi benar, belum tentu kebaikan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali dari ayat tadi, maka kita sering-sering menengok diri kita sendiri, jangan sampai dikaburkan apalagi dibutakan. Nah, itu masalah. Normata itu yang lain lahir tuh. Hah? Normata yang lahir. Nah, lagi-lagi. Norhani.